Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 dari Universitas Teknik Pertambangan akan menjelaskan mengenai proyeksi stereografis, di mana proyeksi stereografis ini menggunakan metode setengah bola. Saya Lalu Kober Rahmat Saputra, NIM 073 0018 0030, di mana saya menjelaskan hal yang pertama saya jelaskan adalah garis strain flange, yaitu strain flange ini harus memerlukan beberapa alat. Yang pertama, garis Taylor Smith, kertas kalkir, jangka, pensil, dan baku payung. Guna baku payung ini adalah menempelkan kertas Taylor Smith dan kertas kalkir. Sekarang saya menjelaskan nomor 1, yaitu proyeksi garis strain flange. Ya, selanjutnya yang pertama ini kita mencari strain flange, garis strain flange. Ini notes S, short, and west. Kita memulai membuat 360 derajat. Jadi kita mulai dari sini ya, 10, 20, 30 dan seterusnya. Pertama, kita menaruh kertas kalkir di sini ya. Kertas kalkir. Sebelum itu kita melingkari dengan jangka. Kita ukur dari sini. Sini ya. Lingkarkan. Ya, ditebalkan terus sampai ini di kertas kalkirnya bertanda. Setelah itu kita menggunakan baku payung agar gampang memutar-mutar kertas kalkir tersebut. Lebih baik dari bawah karena biar gampang aja ya. Sudah terbentuk tersebut. Nah, jadi proyeksi garis itu trend flange nya, N nya, notes nya 140 derajat S, 40 knots. Jadinya kita mencari di sini, dari sini kita menghitung dari N kita ke kanan. Sekarang kita mencari N not 140 S. Kita memulai dari 10, 20, 30, 40, 50 sampai 140 derajat. Yes. Kita berikan tanda 100 nih, tandanya seperti gini. 140 derajat is. Selanjutnya kita putar ke notes sampai ke notes ya, seperti ini ya, di sini. Selanjutnya kita hitung trend flange-nya dari sini 10, 20, 30, 40. Sini adalah flange-nya. Ini adalah flange untuk menentukan proyeksi garis. Selanjutnya menentukan proyeksi bidang. Ini sebelumnya itu seperti kayak tadi, kita membentuk lingkaran dan kita memberikan tanda di setiap garisnya, notes, east, short, and west. Diketahui notesnya 40 derajat east dan 60 derajat east. Kita menghitung dari notes, ini notes
kita menghitung dari notes, ini notes, kita menghitung dari notes. Kan sudah kita hitung berapa derajat semuanya. Kita hitung 10, 20, 30, 40. Kita ke 40 kan, n nya notesnya 40 is. 40 is. Kita putar ke kanan seperti ini. Tanda lagi. Jadi isnya di sini. Isnya di sini. Isnya 60 derajat. Hitung dari sini 10, 20, 30, 40, 50, 60. Ini adalah strike and dip-nya. Nanti kita tarik ke atas seperti ini ke notes, dan selanjutnya ini dipnya kita tarik ke bawah ke short seperti ini. Jadi ini adalah menentukan strike and dip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara atau rekan saya. Saya perwakilan dari kelompok 5, Suhaila dengan NIM 0730019.054 akan melanjutkan menjelaskan mengenai proyeksi garis bidang, strike, dip, dan pitch. Berikutnya adalah menggabungkan antara garis dan bidang. Menggabungkan garis dan bidang yaitu menggabungkan strike, dip, dan pitch. Di sini strike-nya north 20 derajat east. Ini dari sebelah kanan east yaitu searah dengan jarum jam, di mana kita hitung dari setiap kotaknya adalah 10 derajat. Berarti 10, 20. Maka di sini adalah strike 20 derajat east. Kemudian kita putar sampai ke north. Sampai 20 strike tadi, 20 derajat strike tadi ke titik north. Setelah diputar ke titik north, kita baru bisa dapat menentukan dip-nya. Dip-nya ialah 60 derajat east. Maka 60 berada di 10, 20, 30, 40, 50, 60 berada di sini. Maka kita hitung 4 untuk 60 derajat east. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Maka di sini adalah dip-nya 60 derajat. Dip. Setelah itu, kita menentukan 60 derajat dip, kita gariskan dip tersebut. Kita garis lurus. Kita garis searah dengan dip yang tadi kita sudah titikkan. Setelah itu, maka kita baru dapat bisa menentukan berapa pitch-nya. Kita hitung dari atas. Pitch-nya 10. Pitch-nya adalah 40. Maka kita hitung 10, 20, 30, 40. 40 derajat. Maka di sini adalah pitch-nya. Saya Virginia Alexandra Tumbel dengan NIM 0730019.058 Teknik Pertambangan Universitas Trisakti. Saat ini saya akan membahas tentang yang pertama proyeksi garis bidang di mana strike, dip, dan trennya diketahui, mencari plunge-nya. Selanjutnya yaitu memplot 13 kedudukan di lapangan pada polar equal area net berupa titik-titik pool-nya. Dan yang terakhir yaitu letak pool pada kedudukan umum di SmithNet. Baik, di sini ada proyeksi garis bidang dengan strike north 30 derajat west, dip 50 derajat east, dan trend north 40 derajat east. Kita akan mencari plunge-nya. Yang pertama, karena dia strike-nya north 30 derajat terhadap west, maka kita ke arah berlawanan arah jarum jam,
yaitu di sini 30 derajat, 10 derajat, 20, 30 derajat. Setelah itu kita putar ke arah north. Untuk mencari dip, mulai dari di garis lurus ini antara west dan east, kita hitung dipnya yaitu 50, 10, 20, 30, 40, 50. Dipnya di sini. Nah, setelah kita plot dipnya, kita tarik garis. Untuk mencari trennya, kita kembalikan lagi ke arah north. Kemudian tren itu dicari dari pinggir permukaan yang di sini, tren. Dan kita lihat trennya di sini yaitu 40 derajat north, 40 derajat east. Kita hitung di sini 10, 20, 30, 40. Trennya. Lalu kita putar. Yang ini 40 derajat. Kita putar trennya ini menjadi garis lurus antara east dan west. Di sini trennya. Kemudian kita tarik garis lurus untuk mencari plunge-nya. Nah, di sini kita dapatkan plunge-nya. Yaitu pada 10, 20, 30, 40, 49. Di sini plunge-nya yaitu pada 49 derajat. Baik, selanjutnya beberapa kedudukan di lapangan diplot pada polar equal area net ini berupa titik-titik plotnya akan diplot di sini. Kita memiliki 13 kedudukan yang akan diplotkan di sini. Dengan menggunakan polar ini, perhitungannya dari sini yaitu 0, 10, 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat, dan seterusnya. Kemudian dipnya kita hitung dari dalam, yaitu dari sini. Kita hitung 10, 20, 30, 40, sampai 90 derajat di sini. Nah, pada kedudukan yang pertama, yaitu north, 20 derajat, east, 40 derajat. Nah, di sini 20 derajat, dihitung dari sini 10, 20 derajat. Kemudian dipnya 40. Kita hitung dari sini 10, 20, 30, 40. Berarti 40 derajatnya ada di sini. 10, 20, 30, 40. Kemudian kedudukan yang kedua, north 20 derajat, east 45 derajat. Masih di 20 derajat. Kemudian selanjutnya 45 derajat berarti dia berada di tengah-tengah sini, 45 derajat. Kemudian kedudukan yang ketiga, north 20 derajat, east 50 derajat. Di 50 derajat, 10, 20, 30, 40, 50. 50 derajat berada di sini. Kemudian kedudukan yang keempat, north
20 derajat is, 60 derajat. Masih di 20 derajat, 60 berarti di sebelah sini. Kemudian kedudukan yang kelima north, 20 derajat is, 70 derajat. 70 berarti di sini. Kemudian kedudukan yang keenam, north 20 derajat is, 30 derajat. Berarti 30 masih di 20 derajat. 30, 1, 2, 3. Nah, ini merupakan satu deret. Selanjutnya yaitu kedudukan yang ketujuh. Dia berada di north 10 derajat is, 45 derajat. Berarti 10 derajat dia di sini. Kemudian 45 derajat. Kita hitung 10, 20, 30, 40. 45 derajat dia berada di sini. Kemudian north, kedudukan yang ke-8, north 10 derajat is, 50 derajat. 50 derajat berarti 10, 20, 30, 44, 50. Ada di sini. Selanjutnya yang ke-9, north 6 derajat is, 55 derajat. Berarti jika 6 dia berada di sini. 1, 2, 4, 6. Berarti 6 di sini. Kedudukannya 55. 10, 20, 30, 40. 10, 20, 30, 40, 50. 55 berarti dia ada di sini. Kemudian kedudukan yang ke-10, 350, north 350 derajat is, 50 derajat. 350 dia yang di sini. 50 derajat berarti 10, 20, 30, 40, 50. Kemudian north 30 derajat is, 45 derajat. 30 derajat dia di sini. Kemudian 45. 10, 20, 30, 40, 50. Berarti 45 dia di sini. 10, 30, 40, 45 dia di sini. Selanjutnya yaitu kedudukan yang ke-12, north 30 derajat is, 50 derajat. Masih di 30 derajat. Dia 50, berarti 50 dia di sini. Kemudian yang ke-13 yaitu north 40 derajat is, 60 derajat. 40 derajat berarti dia di sini. 60 derajat berarti 10, 20, 30, 40, 50, 60. Dari titik-titik ini akan diplotkan ke Carlsbad Counting Net dengan menggunakan kertas kalkir, kemudian kita countering. Dari 13 pengukuran yang tadi, setelah kita plotkan 13 pengukuran tadi ke polar, maka kita akan mendapatkan titik-titiknya di sini. Kita akan mendapatkan titik-titik dari 13 pengukuran tersebut dan kita pindahkan ke kalkir untuk kita tentukan kedudukan umumnya dengan menggunakan countering. Setelah kita pindahkan ke kertas kalkir titik-titik 13 titik pengukuran tersebut, maka kita akan jiplak ke polar net untuk kita tentukan counteringnya. Setelah kita tulis banyak jumlah titik-titik di dalam segi 6 tadi, maka kita bisa menyambungkan titik-titik yang sama untuk menghasilkan countering. Maka di sini titik tertingginya yang paling luar adalah 1. Kita bisa sambungkan 1 ini. Tadi sebelumnya sudah diterka menggunakan pensil. Kita sambungkan seperti ini. Ini untuk titik 1, kemudian kita sambungkan untuk titik 2
dua titik yang berada di segi 6 yang telah tadi kita tuliskan di antara titik-titik lainnya, atau kita nomorkan di sini nomor 2, kita sambungkan. Setelah kita sambungkan titik nomor 2, maka kita bisa menyambungkan titik terakhir yang paling tinggi adalah titik 5 titik di dalam segi 6, maka akan membentuk contouring seperti ini. Setelah contouring jadi, maka kita akan dapat melihat nilai yang paling tinggi, di mana nilai yang paling tinggi dalam contouring ini adalah 5. Terdapat pada banyaknya titik di dalam tengah segi 6 ini, yaitu berada 5 titik jumlahnya. Kemudian kita akan mendapatkan titik tertinggi untuk kita pindahkan, kita plot ke polar. Kemudian poolnya akan bisa kita baca. Kita pindahkan terlebih dahulu titik tertinggi pada polar net ini, pada titik ini. Kita pindahkan ke kalkir, kita titikkan bahwa berada di segi 6 yang tengah dengan jumlah titik di dalamnya adalah 5. Setelah kita pindahkan ke kalkir, kemudian kita pindahkan kembali ke polar yang sebelumnya untuk kita lihat berapakah kedudukan umumnya pada titik tersebut, titik tertinggi tersebut. Kemudian setelah kita lihat di sini, ini berada di 15 derajat east, 45 derajat. Maka kita bisa tuliskan di atas polar tersebut, kedudukan umumnya berada di north 15 derajat east, 45 derajat. Jika menggunakan SmithNet, titik tertinggi yang tadi sudah kita dapatkan menggunakan kalkir, maka kita taruh di SmithNet sini. Kita lihat titik tertinggi tadi berada di sebelah mana. Dia berada di sebelah sini. Tandai. Di sini poolnya. Nah, kemudian yang tadi kita mendapatkan kedudukan umumnya. Kita mendapatkan tadi N 15 derajat east dan 45 derajat. Kita mengukur di sini N 15 derajat. Berarti di sini berarti 15 ada di tengah-tengah sini, 15 derajat. Kemudian untuk mengukur dipnya, kita putar ini ke north. Untuk menghitung dipnya, garis lurus antara east dan west kita hitung dari sebelah sini, yaitu 45, 10, 20, 30, 40, 45. 45 berada di sini tengah-tengah. Lalu kita tarik garis setelah itu kita kembalikan pool yang sudah kita dapatkan tadi, yang ini poolnya kita tarik ke arah dip. Kita ukur yang sini 90 derajat dari sini sampai sini, maka kita dapatkan titiknya di sini. Pada materi proyeksi
proyeksi stereografi, maka dapat disimpulkan bahwa sebuah bidang pada bidang nyata jika diproyeksikan pada bola, maka akan membentuk suatu garis. Jika suatu garis pada dunia nyata diproyeksikan terhadap permukaan bola, maka proyeksi tersebut akan membentuk suatu titik. Kesimpulan pada materi stereografis Hellsbeck Counting Net dan Polar Net bahwa pada kedudukan yang didapat di suatu lapangan, kemudian didapat titik-titik, yaitu 13 titik yang ditemukan pada suatu lapangan. Kemudian titik tersebut diplotkan pada polar equal area. Setelah diplotkan pada polar equal area, maka titik-titik tersebut dapat disatukan agar membentuk suatu kontur. Bidang kontur tersebut kemudian didapatkan titik tertinggi untuk dapat ditentukan di mana kedudukan umumnya, yaitu didapat kedudukan umum sebesar north 15 derajat east 45 derajat.